Silahkan duduk kembali. Salam Bapak Ibu, apa kabar? Bapak Ibu, tadi di dalam doa saya menyampaikan hari ini pasti hari berbeda bagi kita sekalian. Ya. Ibadah hari ini juga ibadah yang berbeda dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang biasa kita ikuti. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita sekalian menjadi saksi dari satu peristiwa agung di mana dua pribadi pada akhirnya menjadi satu di dalam Kristus. Saya tidak tahu latar belakang mereka seperti apa, tetapi saya bisa menebak Bapak Ibu bahwa mereka berbeda budaya, berbeda culture-nya, berbeda keluarga, berbeda hobinya mungkin, berbeda juga kesenangannya, bahkan mungkin berbeda juga kesenangan makannya. Tetapi kali ini mereka diyakinkan bahwa mereka pada akhirnya tidak dua lagi, tetapi menjadi satu. Amin. Ya, mereka menjadi satu. Ayat firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes pasal 2, satu kisah yang sangat menarik dan saya percaya kita semua sudah sering kali mendengarkan kisah ini, dan secara khusus Ivana dan Thomas dengarkan baik-baik karena secara khusus khotbah ini saya tujukan kalian berdua, ya. Maka jangan ngantuk ya, dengarkan baik-baik, ya. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang ciduklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Baik Ibu, nat yang baru kita baca ini adalah peristiwa yang sangat menarik. Kenapa peristiwa yang sangat menarik? Ini adalah mujizat pertama yang dilakukan Yesus di dalam tulisan Yohanes. Mujizat yang pertama. Sebelumnya Yesus tidak pernah atau belum pernah melakukan mujizat. Dan yang lebih menarik lagi, ternyata mujizat pertama itu dilakukan di pesta perkawinan. Lalu artinya apa Bapak Ibu? Yesus ingin setiap pernikahan ada mujizat. Yesus ingin setiap rumah tangga ada mujizat. Bapak Ibu, pertama kali dia datang ke sana. Nah, Bapak Ibu dan saudara kekasih Tuhan, saya harap kita semuanya beriman bahwa Tuhan akan melakukan mujizat di pernikahan kita masing-masing. Secara khusus pernikahan daripada saudari Ivana dan Thomas. Kamu harus meyakini kalian berdua bahwa Tuhan membuat mujizat di dalam keluarga kalian. Bapak Ibu, benarkah demikian? Kalau kita melihat di sekitar kita, kadang-kadang kita prihatin ya Pak Ibu ya, masalah terbesar sekarang ini masalah rumah tangga Pak Ibu. Ya, tidak tahu berapa persen ya di Indonesia ini masalah rumah tangga, masalah utama masalah rumah tangga dan seterusnya. Tapi saya diberkati dengan seorang bernama Charles Spurgeon, seorang pengkhotbah yang hebat. Dia berkata demikian Pak Ibu, Taman Eden yang dibangun oleh Allah sudah tidak bisa ditemukan lagi di dunia ini. Saya ulang lagi, Taman Eden ya, yang dibangun oleh Allah, yang ditempati Adam dan Hawa pada waktu itu, sudah tidak bisa ditemukan lagi di dunia ini. Waktu saya dengar itu, wah luar biasa ini.
Kenapa? Karena dilanjutkan, tetapi bisa dibangun kembali di dalam keluarga. Tetapi bisa dibangun kembali di dalam keluarga, di dalam pernikahan. Maka Bapak Ibu sampai betapa bahagianya kita tidak menikmati Taman Eden pada waktu itu, tetapi Anda bisa menikmati Taman Eden di dalam keluarga Anda masing-masing, di dalam rumah tangga masing-masing. Tetapi kemudian Charles sebenarnya mengingatkan, tapi kondisi yang saya lihat banyak keluarga bukannya membangun Taman Eden, tetapi membangun Taman Edan. Ada bedanya kan, Eden sama Edan kan? Ya saya tidak tahu, Edan ngerti tidak cuma di sini? Ya. Nah, dengarkan baik-baik. Kalian berdua disuruh membangun apa? Taman Eden, bukan Taman Edan. Ya, Bapak Ibu, ini luar biasa. Mari kita berhenti dengan satu kalimat, Taman Eden sudah tidak bisa ditemukan lagi, tetapi bisa dibangun di dalam keluarga saya, di dalam rumah tangga saya. Bapak Ibu bisa bayangkan enggak? Kalau rumah tangga menjadi Taman Eden, semua orang bersuka cita, semua orang diberkati. Ya. Kenapa Bapak Ibu kasih Tuhan? Karena kita mendengar ada banyak orang yang membangun Taman Eden, sehingga piring tidak punya sayap berterbangan kemana-mana. Ya. Betul enggak? Tapi itu ada di jauh sana, yang tidak ada di sini ya. Ya. Oke, sekarang coba kita pikirkan bersama-sama. Satu kalimat sebelum saya menyampaikan poin-poinnya, Thomas dan Ivana, coba berdoa begini dalam hati. Tuhan, aku dan istriku akan membangun Taman Eden. Ivana berkata, Thomas suamiku, yuk kita bangun Taman Eden. Sehingga kita semua menikmati buah-buah yang indah. Kita semua menikmati suasana yang indah. Saya percaya kedua orang tua, mereka akan bahagia pada saat kalian berdua bahagia. Tetapi sebaliknya pada saat Anda seringkali, aduh kenapa nak, kok begitu, kenapa nak? Wah, itu kasihan keluarga. Ya, kasihan orang tua. Nah, sekarang kita lihat poin-poinnya. Bagaimana supaya kita bisa membangun keluarga ya menjadi Taman Eden, atau lebih tepat lagi bagaimana kita bisa mengubah masalah menjadi berkah. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, kita perlu mengundang Yesus. Luar biasa di sini. Ternyata Yesus dan murid-muridnya diundang ke pernikahan itu. Saya tidak tahu bagaimana caranya mengundang. Saya diundang oleh Pak Pendeta Suharti sudah lama untuk menyampaikan acara ini. Tapi saya juga terima surat undangan. Saya tidak tahu bagaimana mereka mengundang Yesus. Apakah ada surat undangan? Apakah telepon? Yang jelas tidak ada telepon pada waktu itu. Atau ada suruhannya, tolong kamu kasih tahu sama Yesus, sama murid-murid supaya datang. Bapak yang menarik bagi saya bukan masalah mengundangnya, tapi yang lebih menarik bagi saya, ternyata Yesus kalau diundang itu datang. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, ternyata Yesus kalau diundang datang. Saya percaya, saya tidak tahu Pak Pendeta Suharti pasti sudah mengundang banyak orang, tapi mungkin juga ada yang datang, ada juga yang datang. Menarik bagi saya, Yesus diundang, dia datang. Saya sebenarnya kemarin lupa, harusnya saya ngomong sama Pak Pendeta Suharti. Pak Suharti tolong ya kirim aja undangan ke Pak Prabowo. Ya. Dia bisa datang, bisa juga tidak datang. Betul enggak? Ada kesibukan ini. Tapi yang menarik, siapakah yang lebih sibuk, Tuhan Yesus atau Presiden? Tuhan Yesus atau saya dan Bapak Ibu sekalian? Yesus yang sangat sibuk sekalipun, kalau diundang pasti datang. 1, 2, 3. Yesus sesibuk apapun juga, kalau diundang pasti datang. 1, 2, 3. Yesus sesibuk apapun juga, kalau diundang pasti datang. Amin ya, pasti datang. Dan itu terbukti, Yesus dan murid-muridnya datang ke pernikahan itu. Bapak Ibu, bukankah Yesus seringkali mengundang orang juga untuk datang kepadanya? Dan dia juga mau datang kalau diundang. Wah, luar biasa. Wah, Yesus itu mau datang saja kalau diundang, tapi dia juga mengundang kita juga. Misalnya dia pernah berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi kalau kita terus-menerus letih lesu dan kita tidak pernah mengalami kelegaan, bukan salah kita. Bukan salahnya Yesus, salah kita. Kenapa? Karena kita tidak datang kepada dia.
Maka pastikan ya, saya percaya apa yang kalian pikirkan berdua yang indah-indah. Tapi di luar sana tidak seindah yang kita bayangkan. Tapi percayalah, Tuhan bisa mengubah keletihan, kelesuan menjadi kelegaan. Sekarang pertanyaan Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tanya kepada mereka berdua. Bapak Ibu pernah enggak Bapak Ibu mengundang Yesus untuk datang di keluarga kita? Pernahkah kita mengundang Yesus untuk datang di rumah tangga kita, datang di kampung kita, datang di negara kita? Karena kedatangan Yesus pasti melakukan perkara yang besar. Bapak Ibu, dia bukan seperti si A, si B yang datang membuat kerusuhan. Tidak. Dia datang selalu membawa berkah. Maka pastikan Bapak Ibu kita punya momen, punya kesempatan di mana kita mengundang Tuhan di dalam hidup kita. Dan secara khusus, pastikan ya, Ivana dan Thomas, undanglah Yesus dalam pernikahanmu. Undanglah Yesus dalam rumah tanggamu. Saya tidak tahu setelah ini kalian tinggal di mana, ngomong, Tuhan, aku mengundang Engkau untuk memberkati keluargaku, memberkati rumah tanggaku, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, membawa masalah kepada Yesus. Tadi mengundang Yesus, sekarang membawa masalah kepada Yesus. Bapak Ibu, masalahnya apa? Yang baru kita baca tadi. Pesta kekurangan anggur. Saya tidak tahu apa itu akan terjadi di tempat ini, saya juga tidak tahu. Pasti mungkin di tempat ini akan berlimpahan. Karena apa? Dia sudah belajar. Jangan sampai Maya kita kehabisan makanan minuman ya. Jangan sampai kita seperti yang dicatat di Alkitab itu. Tapi Bapak ingat Tuhan, kita tidak bisa menghindari yang namanya masalah, bukan? Betul tidak? Kita semua tidak bisa menghindari yang namanya masalah. Dan saya yakin kita pun pernah mengalami masalah. Bahkan saya percaya ada di antara kita yang hari ini sementara saya khotbah, kita sedang dalam masalah. Kita dalam kesulitan. Itulah sebabnya ada orang mengatakan bahwa Ibu, life is a problem. Hidup adalah masalah. Bapak Ibu ingat, Anda boleh setuju, boleh juga tidak setuju. Anda yang tidak setuju pun, Anda tidak bisa lepas daripada masalah. Ya. Tetapi yang menarik saudara dari kalimat itu, bagaimana cara kita memandang masalah, disitulah masalahnya. Sebagai contoh Bapak Ibu, kalau hari ini saya batuk, saya taruh di dalam pikiran saya, benar kamu itu kurang vitamin C saja. Minta saja nanti pada Ibu Pendeta Suharti, Bu, ada jus jeruk enggak? Saya minum jus jeruk, pasti saya sembuh. Karena saya batuk, saya sudah kirim pesan, saya batuk karena kurang vitamin C. Tapi mungkin ada orang yang batuk, lalu dia connect, jangan-jangan kanker tenggorokan ya. Nah, kalau dia sudah berpikir kanker tenggorokan, tidak mungkin dong minta jeruk. Apa yang ada di pikirannya? Saya harus pergi ke dokter ahli kanker, kan gitu kan? Nah, jadi Bapak Ibu, cara kita memandang masalah, disitulah masalah. Kalau Anda memasalah itu besar, maka besarlah masalah Anda. Kalau Anda memandang masalah itu kecil, maka kecillah masalah Anda. Maka mestinya Bapak Ibu Tuhan, sekalipun Anda punya masalah yang besar, jangan pernah Anda berkata, Tuhan, aku punya masalah yang besar. Kita tidak bisa begitu, saudara Tuhan, karena kalau begitu kita punya persepsi bahwa masalah itu lebih besar daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Harusnya kita berkata, masalah aku punya Yesus yang besar. Dengan demikian kita sudah taruh di pikiran kita, oke, masalah sebesar apapun juga kamu belum apa-apa dibandingkan dengan Yesus yang maha besar. Amin. Bapak Ibu, tidak ada masalah di dunia yang lebih besar daripada kuasa Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dia pernah mendeklarasikan segala kuasa, baik di surga maupun di bumi, termasuk juga di Kosambi, telah diberikan kepadaku. Ya, telah diberikan kepada Tuhan, dan itu diberikannya kepada kita sekalian. Bapak Ibu, mereka kehabisan anggur. Ibu Yesus datang kepada Tuhan Yesus. Mereka kehabisan anggur. Jadi mereka datang membawa masalah. Ya, datang mereka kehabisan anggur. Memang kelihatannya Yesus sedikit menghindar. Mau apakah engkau Ibu? Waktuku belum tiba. Tetapi kemudian Ibu mengatakan, pelayan-pelayan, nanti apapun juga yang disampaikan kepada dia, oleh dia, kamu lakukan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu banyak orang yang punya masalah dan datang kepada Allah, masalahnya dirubah menjadi berkah. Seorang janda Bapak Ibu yang baru saja suaminya meninggal. Kemudian di rumahnya itu hanya punya sedikit buli-buli. Debt collector sudah datang mau ngambil anaknya.
untuk dijadikan budak. Dia datang kepada Nabi Elisa, Nabi Elisa, tolonglah saya. Anakku mau diambil oleh debt collector, mau dijadikan budak, tolonglah saya. Jadi dia datang kepada Nabi Elisa. Apakah Nabi Elisa berkata, sorry ya ibu, aku tidak punya waktu. Sorry lah ibu, aku tidak punya waktu. Saya pikir kalimat ini saya belajar Pak Ibu. Banyak pendeta begitu sibuk sampai tidak punya waktu untuk menolong jemaatnya. Tidak punya waktu untuk menolong orang-orang yang mengalami kesulitan. Lalu apa kata daripada Elisa? Ibu, kamu punya apa? Jawabannya tegas sekali. Tuhanku, aku tidak punya apa-apa. Kecuali minyak sedikit dibuli-buli. Betul? Tetapi banyak di antara kita, Bapak Ibu, tidak fair. Kita tidak jujur, Bapak Ibu. Kita selalu mengatakan, Pak Pendeta, aku sudah tidak punya apa-apa, titik. Itu bohong, Bapak Ibu. Saya tidak yakin kalau Anda tidak punya apa-apa. Amin. Saya yakin Anda masih punya sesuatu. Nah, marilah kita contoh daripada janda ini. Tuhanku, aku tidak punya apa-apa. Kecuali minyak sedikit dalam buli-buli itu. Bapak Ibu, sedikit di tangan Tuhan akan menjadi banyak, bukan? Amin. Sedikit di tangan Tuhan pasti akan menjadi banyak dan sangat banyak. Lalu apa kata daripada Nabi Elisa? Oke, kalau gitu kamu pergi ke tetangga-tetangga, carilah botol-botol, carilah drum atau apa, sebanyak-banyaknya ya, jangan terlalu sedikit. Dan saya percaya dia cepat sekali, dia bawa ini mungkin puluhan, mungkin sampai 50 galon-galon dan sebagainya. Kemudian masuklah ke kamar dan tuangkan itu, bawa minyak sedikit dituang, penuh. Penuh, terus menerus, minyak sedikit dalam buli-buli yang sudah diberkati oleh Tuhan bisa berlimpah-limpah. Bapak Ibu, jangan pernah menyepelekan sesuatu yang kecil yang sekarang Anda masih punya. Karena kalau Anda menyerahkan itu kepada Tuhan, kalau Anda membawa itu kepada Tuhan, pasti Tuhan bisa melimpah-limpahkan. Saya tidak tahu, kalian berdua kerja kan? Saya tidak tahu gaji kalian satu bulan ratusan juta atau miliaran, saya juga tidak tahu. Ya. Kalau ratusan juta, jangan lupa kasih perpuluhan kepada gereja ya. Tapi Anda kata, Pak, jangankan kok puluhan juta Pak, saya ini ya habis tanggal, habis juga gitu. Habis tanggal, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Memang banyak orang punya pengalaman seperti itu. Tapi yang sedikit itu katakan kepada Tuhan, aku tinggal punya sekian ini. Aku serahkan itu kepada kamu. Bukankah Allah ahli luar biasa mengubah yang sedikit menjadi banyak, mengubah yang kecil menjadi besar. Kalau kita mengubah yang besar jadi kecil, itulah spesialisasi kita, mengubah yang banyak jadi sedikit. Maka Bapak Ibu serahkan aja kepada Tuhan. Bagaimana mungkin 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang? Tidak mungkin, impossible. Ya itulah kemampuan Tuhan, itulah keahlian Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan sok, Pak, saya ini lulusan ekonomi, saya bisa ngatur semua ekonomi. Tidak, Bapak Ibu, serahkan kepada Tuhan. Tuhan sanggup mengatur semuanya dengan baik. Lalu apa artinya Pak Ngesan Tuhan? Waktu kita membawa kepada masalah, ya, percayalah, Allah selalu campur tangan. Allah selalu campur tangan untuk kita sekalian. Apakah pada saat kita menghadapi badai sekalipun, datanglah kepada Tuhan, datanglah kepada Allah. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, mentaati firman-Nya, mentaati perintahnya. Yang satu tadi apa? Mengundang Yesus. Yang kedua, bawa masalah kepada Yesus. Dan yang ketiga, melakukan perintah Yesus. Bapak Ibu, apa yang dikatakan Yesus? Buatlah itu. Lakukanlah itu. Dan ternyata saudara kasih Tuhan, perintahnya itu sebetulnya katakan apa? Kepada pelayan-pelayan, kamu pergi ya, cari air, isi semua tempayan-tempayan itu. Sebetulnya Bapak Ibu, bagi pelayan, dia bisa menolak. Yang pertama dia berkata, Tuhan Yesus sorry deh, ini jam sudah mulai berakhir, jam pesta sudah mulai selesai. Lah untuk apa ngisi air penuh dengan ya di tempayan itu penuh, baik. Untuk apa? Ini kan untuk pembasuhan, sudah tidak ada lagi tamu-tamu yang datang. Untuk apa? Misalnya dia akan menolak begitu.
Bapak Ibu, bukankah kita seringkali juga menolak dengan mengatakan, Tuhan untuk apa? Untuk apa Tuhan? Kemudian yang kedua, saudara Islam Tuhan, seringkali Tuhan kita juga kita seringkali beralasan. Alasannya begini Bapak Islam Tuhan. Tuhan, saya sudah capek. Saya sudah kerja sejak pagi, bahkan sejak kemarin sudah capek sekali. Saya sudah tidak punya tenaga lagi. Mosok sih harus cari air. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah banyak di antara kita alasan capek, ya, maka kita tidak melakukan firman Tuhan. Capek. Pak, waktunya ibadah. Aduh, capek. Waktunya baca firman Tuhan. Capek. Bapak Ibu, tetapi saya punya hal yang penting di sini yang saya mau sampaikan kepada kita sekalian. Yaitu apa Bapak Ibu Tuhan? Ternyata Tuhan menyuruh pelayan-pelayan untuk mengisi tempayan dengan air. Dan memang itu pekerjaan mereka. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, Tuhan seringkali menyuruh kita apa yang kita bisa lakukan. Dia tidak menyuruh kita, saudara Islam Tuhan, atau dia tidak menyuruh pelayan itu untuk melakukan hal yang lain. Itu yang mereka lakukan. Itu yang biasa mereka lakukan. Maka dikerjakanlah itu. Dan perintah yang kedua, cedoklah. Dan bawalah kepada kepala mempelai. Wah, Bapak Ibu bisa bayangkan enggak? Dicedok, padahal itu air, dia tahu air itu diambil dari mana, kemudian dicedok. Saya enggak tahu bagaimana pikiran daripada pelayan tadi. Nanti kalau saya kasih air gimana ini? Tapi dia ikutin saja. Bapak Ibu, ada satu diskusi, kapankah proses perubahan air menjadi anggur? Bapak Ibu, enggak usah mikirin itu urusannya Tuhan. Saya mau katakan, enggak usah mikirin bagaimana proses Tuhan itu memberkati, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah melakukan perintahnya. Urusan Tuhan kapan dia mengaduk air menjadi anggur, itu urusan Tuhan. Maka dengan kata lain, mari kita urusi urusan kita, yaitu datang kepada Tuhan, kemudian membawa masalah dan melakukan perintahnya. Biarkanlah Tuhan mengurusi urusannya dia. Mengurusi tanggung jawabnya dia. Tanggung jawab dia, saudara, mengubah air menjadi anggur. Tanggung jawab dari pelayan adalah mengisi tempayan penuh dengan air. Tugas kita adalah melakukan perintahnya. Dan biarlah Tuhan tugasnya memberkati kita. Itu tugas dia. Jangan dibalik. Wah, bagaimana Tuhan kalau tukaran? Saya yang memberkati, kemudian Tuhan yang melakukan perintah. Tidak bisa. Tidak bisa. Itulah sebabnya saya selalu mengatakan Bapak Ibu, antara taat dan berkat itu seperti dua kaki kita ini. Kaki kanan dan kaki kiri Bapak Ibu. Maaf saya demonstrasikan. Orang yang berjalan normal setelah kiri, kanan. Betul enggak? Normal kan? Kiri, kanan. Betul enggak? Ya. Bisa enggak kita mengatakan demikian? Ya. Taat, berkat. Taat, berkat. Betul kan? Taat, berkat. Taat, berkat. Tapi ada orang ingin berkatnya saja. Bagaimana mendemonstrasikan kalau orang ingin berkatnya saja? Berkat, berkat, berkat. Nah, kamu mau mempraktekkan karena kamu ingin berkat terus kan? Ya. Enggak bisa Bapak sama Tuhan. Ya, ini sudah disetting oleh Tuhan. Ada taat, ada berkat. Ada taat, ada berkat. Ayo, saya melangkah, Bapak Ibu ngomong taat, saya melangkah langsung berkat. Yuk, 1 2 3. Taat, berkat. Taat, berkat. Bapak Ibu sama Tuhan. Itu saja rumusnya. Tuhan bisa enggak saya terima berkat terus-menerus? Enggak bisa dong. Ya. Karena ini adalah kondisi yang Tuhan sudah ciptakan sejak zaman dahulu kala. Bahwa kalau kamu taat, kamu dapat ini. Kalau kamu tidak taat, kamu dapat itu. Itu sudah pasti. Maka Ivana sama Thomas, pikirkan dua hal itu saja. Kalian boleh melupakan semua khotbah saya. Tapi ingatlah dua kata itu. Iya, Pak Pendeta Gunawan ingatkan saya. Kalau saya taat, saya dapat berkat. Kalau saya dapat berkat, karena saya taat. Lalu itu aja. Ya, terserah mana yang lebih dulu. Saya dapat berkat karena saya sudah taat. Sekarang saya taat, saya pasti dapat berkat. Dan bahkan kadang-kadang Bapak Ibu, ketaatan sama berkat itu bisa dalam waktu yang bersamaan. Ya,
Memang kadang-kadang mungkin menunggu waktu, tetapi percayalah, taat dan berkat itu selalu jalan bersama-sama. Sekarang kita cek, Bapak Ibu, apa hasilnya jikalau kita sudah mengundang Yesus? Ya. Apa hasilnya setelah kita membawa masalah kepada Tuhan? Apa hasilnya setelah kita melakukan firman Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu, Yesus mengubah air menjadi anggur. Air menjadi anggur. Ini adalah perubahan kualitas, Bapak Ibu. Air, bisa minta airnya enggak? Saya contoh, apa botol aja, apa saja. Ya, Bapak Ibu, air, Bapak Ibu Tuhan, ya, ini berubah dari anggur. Ini adalah perubahan kualitas. Namanya air putih, Bapak Ibu, enggak ada rasanya kan? Kalau saya kasih Bapak Ibu air minum dan ada rasanya, Anda pasti komplain. Pak Gunar, air putih yang Bapak kasih kok rasanya gak asam-asam gimana? Karena Anda sudah punya pemahaman namanya air putih itu enggak ada rasanya. Betul enggak? Ya itu air putih yang benar. Tetapi sekarang dirubah oleh Tuhan menjadi anggur yang sangat manis. Perubahan kualitas. Bapak Ibu, Yesus datang ke dunia ini untuk mengubah ya, yang tidak berkualitas menjadi berkualitas. Amin. Dengarkan baik-baik Ivana dan Thomas. Tuhan datang untuk mengubah yang tidak ada harganya menjadi sangat berharga. Yang tidak ada nilainya menjadi sangat bernilai. Tuhan mengubah kualitas. Tetapi kemudian kita cek berapa banyakkah air yang dirubah menjadi anggur. Ternyata 6 tempayan. Kalau kita hitung-hitung kira-kira itu 720 liter anggur. Saya yakin Bapak kalau pernah minum anggur siapa, cap orang tua atau apa, itu 1 liter mahal sekali. Apalagi kalau wine Bapak Ibu yang sudah puluhan tahun sangat mahal. Ya, saya pergi ke Australia Bapak Ibu, kemudian saya dikasih 1 sloki begitu, ya minum anggur, saya setelah makan dan sebagainya. Kemudian setelah itu dia tanya, Pak Gunar minum sedikit ya? Iya betul. Bapak tahu enggak yang sedikit Bapak minum itu harganya berapa? Itu yang Bapak minum itu enggak kurang daripada 10 atau 20 dolar, 1 sedikit saja. Ya. Berarti sudah ratusan ribu hanya sedikit gitu saja. Nah, sekarang saudara sama Tuhan, mereka mendapatkan 6 tempayan penuh dengan anggur yang manis. Saya mau katakan kepada kita sekalian, terutama kedua mempelai. Ya. Kalau kalian mengundang Yesus, kado yang dibawa Yesus cukup untuk kebutuhan kalian sepanjang pernikahan Anda. 6 tempayan penuh dengan air anggur, 720 liter. Dibawa oleh Tuhan untuk pernikahan itu. Maaf ya, saya secara pribadi kalau nanti saya kasih ampau kepada kamu gitu ya. Saya mungkin kamu pakai untuk pergi ke Cikampek sudah habis gitu ya. Tetapi kado yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus tidak akan habis selama-lamanya. Amin. Maka pastikan undanglah Yesus, atau sebenarnya lebih tepat lagi Pak. Tidak usah mengundang siapapun juga. Asalkan mengundang Yesus. Jangan kebalikannya, mengundang siapa saja, tidak mengundang Yesus. Ini adalah awal daripada permasalahan keluarga. Ya. Banyak orang senang sekali mengundang siapa saja, tapi sayang tidak mengundang Tuhan Yesus. Maka saya senang hari ini kalian mengundang keluarga-keluarga, mengundang teman-teman, dan pastikan juga Yesus juga kalian undang. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita, Bapak Ibu sama Tuhan, di dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dan secara khusus mari kita terus doakan kedua mempelai ini, supaya mereka semua berdua sungguh-sungguh membangun Taman Eden di dalam pernikahan mereka. Amin.